Ramadan dan kita sudah kedatangan lagi Bu Maryam. Selamat datang Bu Maryam. Iya Mbak Adi, apa Bagaimana kabar? puasanya? Alhamdulillah lancar. Mbak Adi puasa ya? Puasa dong, Oh ya, insya alhamdulillah. Allah. Mams, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sering banget dipertanyakan. Bahkan aku dulu sempat mengalami juga nih, kebingungan soal menyusui dan berpuasa. Oke. Jadi Bu Maryam, menyusui itu boleh puasa nggak sih? Oke, jadi ibu menyusui boleh nggak sih berpuasa? Jawabannya insya Allah juga pasti boleh. Yang penting syarat-syaratnya yaitu terpenuhi dulu. Jadi kita lihat dulu usia dedeknya berapa Mbak Adis. 0 sampai 6 bulan kan masih eksklusif. Terus kalau yang sudah MPASI itu kan 6 bulan ke atas ya. 6 bulan itu udah MPASI Udah biasanya. ada bantuan makanan. Ada bantuan. Tapi sekarang saya lihat momi-momi sekarang sudah makin hebat. Jadi mempersiapkan buat puasanya kalau belum mamam itu biasanya sudah mulai pumping. Jadi banyak sekali momi-momi yang mau mempersiapkan bulan Ramadan itu udah konsul ke kita. Jadi saya mempersiapkan asinya buat nanti di pumping, nanti dari di save di freezer. Stok ASI ya? Stok ASI. Jadi nanti biar membantu untuk asinya pas puasa. Itu yang masih ASI. Nah ini kita lihat dulu. Umpamanya yang bayi masih ASI eksklusif. Kita lihat BB-nya bayinya dulu. Sudah ada cukup faktor-faktor lain ya? faktoran kalau sudah cukup tapi kalau BB-nya masih dalam pengawasan ibaratnya kurang membutuhkan nutrisi yang cukup, ini butuh ASI yang lebih, BB-nya lagi sakit kan biasanya kalau sakit memerlukan nutrisi yang lebih ya, banyak ya, minumnya biasanya lebih iya, ya. lebih ada apalagi nanti biasanya tuh nempel terus nenek terus kan ibunya bisa lemes juga. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk berpuasa tidak disarankan buat berpuasa. Intinya nggak maksain ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau udah makan bayinya sehat, BB-nya oke, boleh nanti kita di trial dulu puasanya. Itu gitu. pumping ide yang bagus juga ya. Tapi jangan sampai pumpingan stok aman nanti yang diminum sekarangnya jadi kurang gitu ya. Yang penting yang sekarang sama yang untuk puasa nanti itu berimbang. Jadi buat persiapan gitu jadi nanti ya. jaga nih kalau pas siang-siang kan Mbak Adis dulu pas puasa lemes gitu ya mungkin ya. Jadi Dulu aku pernah ya waktu kalau kejadian di aku itu waktu anakku umur hampir 6 bulan tuh bulan puasa nih ceritanya Bu. Jadi dia masih ASI eksklusif belum makan. Aku pengen coba puasa kuat nggak ya gitu. Akhirnya hari pertama puasa tuh aku puasa nih coba. Anaknya tuh nempel nenen terus sekarang mungkin produksinya tidak sebanyak biasanya. Terus dia pengennya nenen terus aku juga kayak udah yang aduh kok lemes ya gitu. Akhirnya hari kedua sudah tidak puasa. Hari pertama tuh sempat pas lagi taraweh tuh aduh geliang-geliang gitu. Sepertinya aku tidak cukup nih gitu. Akhirnya nggak puasa, akhirnya bayar fidyah waktu jadi kalau itu. sudah ada tanda-tanda gliyeng-gliyeng ya pusing, mual muntah, diare terus bayinya juga lemes, enggak aktif, silahkan dibatalkan dulu puasanya. Jadi rewel gitu kalau anakku dulu. Tapi mungkin ada mams di rumah yang cukup aja gitu, aman-aman aja gitu ya puasa, menyusui padahal masih ASI eksklusif usia anaknya. Itu juga kayaknya lanjut aja, kenapa enggak gitu ya Bu ya. Ada gak sih yang gak boleh puasa? Maksudnya tidak disarankan untuk berpuasa. Ya dengan kasus ibu menyusui yang bayinya masih pengawasan, jadi BB-nya itu di batas normal kan ada batasannya. Jadi tidak disarankan buat puasa karena nanti ngejar ASI, kecuali kalau beliau punya ASI eksklusif gitu yang pumpingnya tadi ya, yang punya stoknya ASIP diboleh. Tapi kalau ibaratnya ini tidak punya stok ASI, bayinya dalam pantauan khusus, BB-nya kurang, bayinya sakit, itu tidak disarankan puasa. Nanti takutnya kalau berpuasa nutrisi ASI-nya yang tidak tercukup, apalagi kalau anaknya sakit kan pasti ibunya terpikir ya, punya banyak pikiran. Apalagi kalau banyak pikiran, stresornya tinggi kan produksi ASI biasanya tidak lancar juga. Jadi ibunya harus rileks ya kalau menyusui. Jadi kalau memang di bawah pantauan atau sakit tidak disarankan puasa dulu untuk ngejar didiknya, BB-nya, adiknya itu dengan kondisi yang tertentu. Tapi selama sehat semuanya oke, dicoba puasa enggak apa-apa. Gitu ya, asal nggak ada keluhan ya Bu ya berarti. Kalau manfaatnya ada nggak sih Bu? Kalau boleh aja gitu ya. Kalau manfaat puasa untuk ibu menyusui ada nggak sih? Oh ada juga, terutama untuk metabolisme tubuh ya, karena kan makanan-makanan yang
kadang wanita menyusui kan cenderung gampang lapar, kadang malah makanan apa aja dimakan. Jadi kalau dengan puasa lebih aku lebih sabar lagi, lebih memilih makanan-makanan. Jadi metabolismenya tubuh, mendetoks tubuh secara alami itu juga salah satu manfaat puasa. Jadi kadang ada yang suka es yang manis-manis itu juga meminimalkan asupan gulanya juga. Jadi resiko penyakit diabetes, kolesterol sama menyusui itu salah satu manfaat berpuasa tuh mencegah penyakit-penyakit tertentu juga, Mbak Adis. Terus gitu. Ada gak sih tips atau trik khusus gitu untuk menyusui yang yang aman untuk bulan puasa untuk ibunya nih? Nah, ibunya ini untuk yang ASI eksklusif atau masih sudah MPASI? Boleh dua-duanya. Dua-duanya ya. Untuk yang ASI eksklusif berarti ada trik biasanya kalau puasanya kayaknya sudah mau mendekati, silahkan dibantu dengan pumping dulu ya. Itu salah satu trik yang lagi hit sekarang ternyata ini bisa ya. Pumping ya, aku baru kepikiran sekarang gitu. Iya, bisa pumping dulu, di save dulu nanti untuk bekal nanti kalau pas puasa. Jadi harus kalau yang sudah MPASI sih aman-aman ya. Jadi jauh lebih aman daripada yang masih ASI eksklusif. Karena kan sudah dibantu dengan makanan yang lain, minuman yang lain juga selain dari ASI. Nah, triknya yang penting pola makannya ya Mbak Adis ya tetap dijaga. Jadi pola makannya tetap banyakin sayurannya, proteinnya, karbohidrat jangan lupa, dan jangan lupa banyak minum cairan ya. Usahakan 8 sampai 10 gelas per hari. Jangan nanti sahurnya pas cuma sampai sambel sama penyet-penyet doang, tapi sayurannya nanti kualitasnya ASI biar tetap terjaga dengan kondisi makan minum nutrisinya tercukupi. Boleh juga minum suplemen. Kadang kan sekarang ada yang mood booster booster ASI-nya boleh dikonsumsi. Jangan lupa nanti nenen ini juga sesering mungkin, maksudnya waktunya nenen ya dinenenkan biar nanti produksi ASI-nya tetap meningkat meskipun dalam keadaan puasa. Karena gitu kan ya, Bu, ya? Ingat hisapan bayi itu juga memperlancar produksinya ASI di lain dari makanan. Jadi jangan enggak dinenenin nih soalnya saya puasa, dan nanti malah asupannya makin nutrisinya makin enggak keluar ASI-nya karena enggak ada hisapannya gitu, Mbak Jadi Adis. tetap harus menyusui nih ternyata nih, jangan jadi males nenenin karena nanti kalau aku nenenin akunya lemes gitu ya. Jadi emang harus tetap dinenenin ya, Bu. Terus dan juga jangan lupa dicek adiknya ya, tanda dehidrasi pada babynya. Terus pipisnya harus lebih dari 6 kali. Terus geraknya juga harus aktif, enggak cekung di ubun-ubunnya itu. Kalau dedeknya dicoba buat puasa ternyata dia lemes kayak anak Mbak Adis dulu, lemes enggak? Enggak sih. Cuma rewel ya. Kadang kalau ada tanda-tanda dehidrasi sama babynya silahkan dibatalkan dulu puasanya, atau tanda-tanda dehidrasi sama ibunya karena persiapannya kurang maksimal, sahurnya kurang maksimal, ternyata pas hari dinenenin terus lemes, silahkan dibatalkan dulu puasanya. Gitu. Iya. Berarti ASI waktu kita lagi puasa itu turun ya, Bu? Otomatis turun? Tergantung nanti nutrisinya ya Mbak Adis ya. Nutrisinya terjaga enggak, kalau seandainya nutrisinya tercukupi terus neneknya bagus, itu insya Allah sama aja sih produksinya. Dari yang sering beranggapan lemes mungkin sahurnya nutrisinya tidak diperhatikan, maamnya sedikit saja, sahurnya sedikit aja. Jadi kok lemes banget, terus hisapannya juga pas malam itu tidak diperhatikan, waktunya tidur dibangunkan tidak juga dibangunkan, jadi kan mengurangi produksi. Jadi insya Allah kalau pas puasa itu nutrisinya ASI-nya tetap terjaga, karena saya sendiri dulu kan juga punya anak kecil, tetap puasa aja tetap sama aja, babynya bayinya tidak dehidrasi, saya juga oke aja. Jadi yang penting berkesinambungan antara vitaminnya, makannya, terus jangan lupa istirahatnya juga. Kalau siang waktunya istirahat ya istirahat, jadi biar fresh gitu Mbak Adis. Biar tetap energinya tetap terjaga gitu ya, Bu ya. Gitu ya. Kalau misalnya sampai terjadi produksi ASI menurun waktu lagi puasa, tapi itu normal kan, Bu? Normal, biasanya tergantung nanti nutrisinya tadi. Enggak, sahurnya aja cuma pakai mie baratnya gitu kan, nutrisinya dari mana gitu ya. Jadi tetap nanti biasanya dari pengeluaran ASI silakan dipencet dulu. Nah, kalau dicek gitu dicek dulu. Dicek terus juga kan biasanya kerasa tuh kalau yang sudah mulai penuh gitu. Itu kan emang kerasa juga ya. Aduh, jadi kangen nyusuin ya. Program lagi ya Mbak Adis ya. Aduh. Terus Ibu, apakah ada jam-jam tertentu yang baik waktu menyusui waktu puasa? Jadi misalnya ada yang biasanya gimana, bulan puasa agak sedikit berubah polanya atau nggak perlu? Sebenarnya pola untuk menyusui tetap ya. Jadi prinsipnya menyusui bayi itu semaunya ya. Tapi kalau kadang
terutama untuk kasus-kasus yang masih bayinya di bawah 6 bulan. Jadi nanti per minimal 2 jam disusukan, per 2 jam disusukan. Nanti takutnya kalau susunya enggak memenuhi cairan, takutnya babynya dehidrasi. Jadi tetap meskipun siang, malam disusukan. Nanti kalau siang mungkin tetap per 2 jam. Nanti malam biasanya kan produksi ASI bolehlah kalau malam menyusui, nanti pas banyak-banyaknya kan, kalau pas rileks boleh dipompa, boleh, jadi nanti biar persiapan juga. Iya benar-benar gitu. Pumpingnya yang sebelum jam sahur tuh kayaknya boleh tuh dikencengin tuh ya, hormon-hormonnya pas naiknya, pas bagusnya, karena itu bisa jadi simpenan buat diminum anak waktu at least waktu siangnya gitu ya, gitu. Di waktu kita lagi lemes-lemesnya, dan yang di yang di payudara juga dikeluarin juga dong ya Bu ya. Iya, tetap dikeluarin karena dengan pengeluaran yang sempurna nanti berproduksi lagi, tiap hisapan ASI-nya habis nanti berproduksi lagi gitu. Terus nih ada lagi pertanyaan, adakah cerita dari pasiennya Bu Mariam yang full sebulan menyusui sambil puasa? Ceritain dong. Gak usah pasiennya Bu Mariam, ini bulan kemarin ya. aku juga. Oh ya, hebat sekali ya. Aku kemarin juga gitu, yang kemarin kan masih nyusuin juga. Iya. Karena anaknya juga udah makan ya. Iya, jadinya puasanya aman, meskipun neneknya juga masih lumayan lah ya frekuensinya, meskipun nggak terlalu yang kayak ASI eksklusif. Cuma kemarin aku tetap lancar, aman, ASInya juga aman, anaknya juga mau makan, mau nenen gitu. Tetap. Jadi menurut aku terberat untuk ibu menyusui saat puasa adalah saat ASI eksklusif. Iya, karena belum ya Bu ya. Karena ada benar-benar pendamping full ASI. Iya, anaknya juga masih sangat bergantung sama ASI. Kita juga masih fokus gitu. Apalagi dengan mami-mami yang kerja juga ya kan, ada kegiatan di luar pasti lebih berat. Tapi insya Allah nilainya pahala. Amin, banyak gitu ya. Terus kalau pasiennya Bu Mariam ada nggak nih yang ASI eksklusif full sebulan menyusui? Kalau saat ini belum ya, rata-rata mereka memutuskan selama masih ASI eksklusif di trial dulu buat puasa. Ternyata kalau babynya rewel atau ibaratnya lemes, mereka meniatkan untuk membatalkan dulu. Karena saya sendiri dulu waktu masih ASI eksklusif juga belum puasa. Ternyata setelah makan saya baru puasa. Iya kan gitu kan. Iya sama aku juga soalnya. Jadi Karena rata-rata dulu belum gitu. Dan itu nggak apa-apa ya Bu ya. Karena dan dulu itu bukan belum sebuah, prepare pumping itu belum bukan, ada. maksud aku bukan sebuah kekurangan Kewajiban, gitu. Bukan sebuah kekurangan. Kok itu bisa aku nggak bisa ya gitu. Dan itu terjadi pada banyak moms nih yang masih ASI eksklusif nggak puasa, ternyata nggak apa-apa. Jadi nggak usah berkecil hati karena bisa menggantinya di lain. Karena kita juga mengutamakan kesehatannya si kecil juga gitu Mbak. Dan memang dari segi agama juga diperbolehkan kan ya Bu ya, ibu menyusui yang bagaimana gitu. Dan hormon setiap orang kan beda-beda nih hormon menyusuinya nih. Ada yang memang berlimpah-limpah, overproduksi ada yang, juga yang biasa. Aduh udah keluar aja udah syukur gitu ya Bu ya. Terus ada lagi apakah saat menyusui dan buka puasa misalnya makan jengkol ASInya bau jengkol, atau itu hanya mitos? Tapi aku pernah sih mengalami waktu aku menyusui anakku umur berapa ya, lupa banget sih. Ya maksudnya udah agak 7 bulan 8 bulan mungkin ya. Waktu itu aku makan bakso Bu. Terus anaknya ababnya bau bakso. Oh gitu. Jadi sebenarnya ASI itu rasanya setiap hari berubah, tergantung apa yang kita makan. Jadi tetap kandungannya mau makan jengkol ya ndak bau jengkol, tapi nutrisinya di dalamnya itu ada jengkolnya. Karena kalau susu formula kan rasanya cuma itu ya, vanilla ya vanilla, ini ya ini. Tapi kalau ASI kan apa yang kita makan itu yang terjadi, itu yang karena jadi kadang ada juga yang makan buah naga nanti pipisnya adik agak kemerahan. Nah, gitu, apalagi yang sudah MPASI ya. Tapi kalau itu prinsipnya ASI itu apa yang kita makan itu yang dicerna, itu rasanya setiap ASI itu setiap hari berbeda tergantung yang kita makan. Kita konsumsi memang ada ya keserap juga keserapnya dicerna. Nah itulah makanya ASI itu enggak ada tandingannya ya, bagus banget karena nutrisinya kan setiap hari ganti terus enggak ada expirednya juga. Makanya menyusui gitu. Itu nikmat gitu ya. Sekali. Karena gitu. bisa menyalurkan apa yang kita makan. Kita makan, adiknya juga gitu. makan Mbak Adis makan sate, adiknya juga makan sate. Iya sama ya. Terus aku pernah juga waktu itu minum apa sih kayak ada produk teh untuk booster ASI. Itu kan baunya khas banget ya. Itu jadi kayak langsung gitu Bu. Jadi begitu minum langsung si anakku juga mulutnya bau itu gitu. Karena ya tuh kandungan kandungan ASI yang dimakan terus diproses dalam tubuh ASI, jadi diproduksi jadi kayak nih bau ini. Kadang mohon maaf kalau jengkol biasanya di pipisnya adik lebih ke bau. Oh gitu ya? Aku pernah makan jengkol
jengkol. Nggak tahu rasanya jengkol, tapi baunya tahu sih. Baunya aku kaget loh waktu itu pernah ya tetangga aku masak jengkol terus aku masuk ke rumahnya, siapa yang lagi buang air sih baunya serumah gitu. Ternyata itu bukan bau orang buang air ya. Karena ternyata baunya bau khas jengkol. ya. Gitu. Mungkin bapak-bapak yang suka ya. Biasanya ya. Tapi kalau bapak-bapak makan jengkol, ibu-ibu makan jengkol jangan sampai gelegean ya. mengganggu sebelahnya, marahi semaput ya. Ada lagi soal ini apakah kandungan yang ada di dalam ASI itu berubah waktu kita misalnya menyusui sambil puasa? Untuk ada yang berkurang gitu misalnya? Oh ya, untuk kandungan ASI-nya tetap sama, yang penting nutrisinya Mbak Adis ya. Makanya tetap kita jaga. Jadi kalau nutrisinya bisa berubah kalau pola makan ibunya juga berubah. Jadi cuma pakai tadi yang kita sebutkan penyetan ada salahnya dan nutrisinya kurang. Tapi kalau selama nutrisinya tercukupin, sayurannya, protein nabati, hewani semuanya tercukupin, insya Allah nutrisinya tetap terjaga. Tergantung apa yang kita makan, mau nutrisinya baik apa nutrisinya kurang. Kalau nutrisinya baik ya kita makanannya pola gizi seimbangnya yang kita baik. Tapi kalau kurang maamnya sak-sak dewe, nah gitu biasanya jadi berkurang nutrisinya. Nggak terjadi buat puasa aja, semua ibu menyusui. Jadi kalau nutrisinya kurang biasanya juga itu kurang buat ASI-nya gitu. Terus berarti makanan yang bagus nih dikonsumsi untuk ibu menyusui nih. Ini tadi sudah dijelaskan juga di ini ya, di ibu hamil ya, hampir sama ya Bu? Hampir sama, kurang lebih juga harus makan karbohidrat. Nanti juga jadi biasanya kita lakukan penimbangan babynya dulu ya. Kalau emang kita coba puasa ternyata babynya turun, ya boleh kita batalkan dulu. Tapi takutnya nanti babynya makin turun. Tapi kita biasanya konsultasi dulu, Bu, ini baby saya mau puasa, kita timbang dulu babynya. Oke, panjangnya lingkar kepala berapa. Terus untuk gizinya tetap diperhatikan, karbohidratnya tetap, sayurannya, protein nabati, hewani tetap, di pas sahur, pas buka, pas malam, terutama malam tuh boleh ngemil. Kalau nyusuin kan enggak masalah ngemil banyak ya Mbak, tapi ya jangan berlebihan. Yang ngemilnya diperhatikan dulu. Ngemilnya donat itu bukan ngemil ya Bu, donat kan karbo nih. Terus takutnya puasa tambah over ya. Jadi pas malam gunakan boleh ya buah-buahan, donat boleh sesekali lah ya. Jadi kalau pas buka jangan langsung juga yang langsung pedas kecut, jangan. Jadi boleh diawali dengan yang ringan-ringan dulu, nanti baru makan berat, baru nanti sesi penutupnya. Terus pas makan malam pas ndak puasa silahkan makan. Jadi pas malam itu kan ndak puasa ya, silahkan makan biar nanti untuk mempersiapkan tubuhnya. Pas sahur jangan lupa ya, tetap gizi seimbang, nasi, sayur, lauk pauk. Jadi banyakin protein juga biar nanti tahan laparnya lebih lama. Jadi kalau boleh boleh konsumsi booster ASI boleh, susu menyusui boleh, kurma boleh. Kalau tips ala saya dulu, saya sering bikin kurma, saya campur susu. Jadi kurmanya saya rendam air hangat dulu. Susu kurma ya? Susu kurma biasanya saya blender sama susu tertentu. Biasanya lebih fresh lagi sih pas nyusuin tuh saya paginya. Terus itu lebih seger lagi, ASINya juga alhamdulillah lancar-lancar aja. Gitu. Apakah perlu nih pertanyaan terakhir nih ya, apa perlu juga untuk konsultasi dulu sebelum melakukan puasa nih untuk ibu menyusui nih? Kalau misalnya emang harus konsulnya ke siapa? Oke, boleh ya. Jadi nanti sebelum puasa silahkan konsultasi dulu. Jadi boleh ke bidan atau dokter atau tenaga kesehatan yang lain atau ke ahli gizi boleh. Jadi dipastikan dulu. Kalau di tempat saya biasanya konsultasi nanti saya timbang dulu adiknya. Ya, adiknya ditimbang dulu, nanti saya coba selama seminggu mengalami penaikan. Terus ibunya yang pasti dalam kondisi sehat juga ya Mbak Adis ya. Kalau dengan ibu-ibu menyusui tapi ternyata ibunya mengkonsumsi obat-obat tertentu kan harus diminum sekian tuh berarti enggak usah puasa, enggak apa-apa. Jadi tetap ibunya dalam kondisi sehat, enggak boleh yang tensinya terlalu tinggi, ini gulanya punya penyakit tertentu. Tapi kalau memang dalam pengawasan atau pengobatan tenaga kesehatan tidak diperbolehkan puasa, enggak apa-apa karena kan demi kesehatannya ibunya sama bayinya. Jadi gitu. Intinya menurut aku nih Bu, kenikmatan menjadi ibu menyusui itu udah nikmat banget gitu ya. Jadi kalau misalnya memang harus mempertimbangkan ketika menyusui berpuasa atau tidak, semoga sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya, niatnya juga semua berjalan dengan baik, menyusuinya baik, ibadahnya juga baik. Tapi kalau misalnya pun harus nggak bisa puasa dulu nggak apa-apa. Yang penting kesehatannya ya, karena agama juga sudah punya plan B ibaratnya buat mengganti puasanya gitu ya. Kalau keuntungannya ibu menyusui yang delalah bisa puasa kan seru juga, bisa sekalian diet gitu ya.
Biasanya banyak nih Bu ibu-ibu menyusui yang begitu selesai puasa berat badanku turun nih, iya, gitu karena kan enggak langsung. malak makannya ya Mbak Adis ya. Iya bener. Jadi benar-benar harus seimbang semuanya, ibadahnya, terus kewajiban sebagai Kewajibannya ibu, ibadah, semuanya harus benar-benar diperhatiin. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Mariam? Oke, untuk momi-momi yang menyusui tetap semangat berpuasa. Jangan lupa konsumsi makanan gizi seimbang biar puasanya lancar, sehat dan janinnya bayinya tetap sehat. Iya, Gitu. selamat berpuasa Berpuasa, Mams, dan dan sampai ketemu di Mams Talk episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum.